Pemirsa, pembunuhan bos rental mobil di Tangerang, Banten seakan mengingatkan tragedi serupa di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah beberapa bulan lalu. Apa yang mendorong para pelaku tega menghabisi nyawa korbannya? Selengkapnya dalam Benang Merah, sindikat penggelapan mobil merajalela. Bos rental mobil asal Kemayoran, Jakarta Pusat bernama Burhanis yang berusia 52 tahun tewas dipukuli warga saat hendak mengambil mobil miliknya yang hilang di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada hari Kamis siang tanggal 6 Juni 2024. Korban dipukuli warga karena dituduh maling mobil. Sementara itu, 3 rekan Burhanis yang ikut mengambil mobil luka parah akibat dikeroyok warga. Sebelum menjemput maut ke Pati, Burhanis telah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Timur terkait mobilnya yang hilang. Penyewa yang dilaporkannya ke polisi tersebut berinisial RP. RP diketahui menyewa mobil Honda Mobilio milik korban pada November tahun 2023. RP menyewa mobil korban untuk jangka waktu 2 bulan dengan nilai 6 juta rupiah per bulannya. Namun, RP tak kunjung mengembalikan mobil milik korban setelah masa sewa habis. Korban kemudian mencoba menghubungi penyewa, namun tetap tak ada jawaban. Burhanis memutuskan untuk kembali terlebih dahulu ke rumahnya dan mengirimkan surat somasi ke alamat penyewa. Karena tak kunjung mendapat balasan, Burhanis membuat laporan polisi terkait dugaan penggelapan ke Polres Metro Jakarta Timur pada akhir Februari 2024. Unit sudah beberapa minggu bahkan bulan yang memakai tidak terkonfirmasi, sehingga mengejar titik GPS gitu aja, Mbak. Sudah buat LP, sepertinya seperti itu, Mbak. Sudah buat laporan ke kepolisian, hanya saja sepertinya koordinasi waktu di Patinya belum sampai melapor ke Polres, sepertinya ditanganin sendiri. Burhanis kemudian mengajak rekannya yang berprofesi sebagai sopir angkot untuk ikut mencari mobilnya yang hilang. Sopir angkot tersebut diberi upah Rp500.000 jika mobilio milik korban bisa dibawa pulang. Saat itu, korban menemukan mobilnya terparkir di rumah milik AG yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Burhanis kemudian membuka mobil miliknya dengan kunci cadangan dan langsung mengendarai mobil tersebut. Warga kemudian berteriak maling dan mengejar serta melakukan pengeroyokan. Burhanis pun tewas akibat aksi brutal tersebut. Peristiwa memilukan kembali terjadi. Seorang bos rental mobil ditembak saat mencoba mengambil kembali kendaraan yang dibawa kabur oleh penyewanya. Rekaman video detik-detik ketika korban dan rekan-rekannya memergoki pelaku ini menunjukkan betapa sadisnya para pelaku. Penyergapan pelaku penggelapan mobil rental di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak pada dini hari tanggal 2 Januari lalu berlangsung mencekam. Bos rental mobil dan rekan-rekannya ini sempat terlibat keributan dengan para pelaku yang bersenjata api. 2 orang dari rombongan bos rental ini bahkan terkena tembakan dari para pelaku. Setelah menembak korban, para pelaku kemudian kabur. Sementara itu, bos rental bernama Ilyas Abdurrahman dan seorang rekannya tergeletak bersimbah darah akibat terkena tembakan. Keduanya langsung dilarikan ke RSUD Balaraja.
Bos rental ini kemudian tewas akibat luka tembak di bagian dada dan tangan kiri. Sedangkan nyawa rekannya yang terkena tembakan di bagian perut masih dapat diselamatkan. Anak korban yang merekam kejadian ini kemudian memberikan sejumlah kesaksian yang mengejutkan. Korban yang sebenarnya telah mengetahui bahwa para pelaku membawa senjata api ini sebelumnya telah meminta bantuan kepada polisi, namun permintaan tersebut ditolak oleh polisi. Mendiang Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di daerah Tangerang, Banten ini adalah perantau asal Provinsi Aceh. Dengan bekal seadanya dan hanya 4 potong pakaian, Ilyas melakoni berbagai profesi di Jakarta. Mulai dari menjadi sales obat keliling, membuka percetakan, hingga mempunyai usaha rental kendaraan dengan ratusan unit mobil dan motor. Menurut kesaksian anak-anaknya, mendiang Ilyas pada liburan akhir tahun ini sangat bahagia karena semua mobil rentalnya habis disewa orang. Mendiang Ilyas pun berkeinginan untuk menunaikan haji tahun ini. Namun, suratan takdir berkata lain. Malam hari naas itu, ia mendapat notifikasi yang menunjukkan bahwa GPS di mobil rental miliknya dilepas oleh seseorang. Ia pun menduga mobil tersebut akan dibawa kabur oleh penyewanya. Ia bersama anak dan sejumlah rekan kemudian berusaha melacak mobil itu. Ia bahkan sempat meminta polisi untuk mendampingi mereka saat akan mengambil kembali mobil miliknya yang telah diketahui keberadaannya. Namun permintaan tersebut ditolak polisi. Karena permintaan tersebut ditolak polisi, korban pun terpaksa bertindak sendiri dan hanya bisa meminta bantuan rekan-rekannya sesama anggota asosiasi rental mobil. Polisi kemudian menangkap dan menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang bos rental mobil di Tangerang. 1 orang tersangka adalah orang yang pertama kali menyewa mobil, sedangkan seorang tersangka lain adalah penadah mobil rental yang akan digelapkan tersebut. Sementara itu, sejumlah oknum TNI Angkatan Laut ditangkap polisi militer terkait kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang bos rental mobil di Tangerang.